Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Suka Sehat. Kita lanjut ke episode 3. Kemarin di episode 2 dan di episode 1 itu untuk pembahasannya kita lebih ke Suka Sehat dan layanan terapi. Dan layanan terapinya yang baru ataupun yang sudah dibahas itu layanan terapi bekam atau hijama, dan itu pun baru beberapa. Nanti mungkin untuk episode-episode selanjutnya kita akan kupas untuk layanan terapi bekam atau hijama. Dan udah ada pembahasan juga untuk pijat full body, dan kita akan lanjut ke layanan terapi pijat full body. Nah, kita masih bersama Kang Jamal, salah satu owner Suka Sehat. Jadi untuk Kang Jamal, untuk pijat full body itu di Suka Sehat ini ada layanan terapi pijat apa aja? Kan untuk pijat itu banyak Banyaknya. ya. Nah, di Suka Sehat ada layanan terapi pijat apa aja, Kang? Oke, baik ya Sobat Sehat, Bapak Ibu semua, teman-teman yang baru bergabung tentunya, yang baru menonton ya. Oke, di Suka Sehat, dari sekian pengalaman ya, belasan tahun kita berkecimpung di dunia terapi, saya mengambil kesimpulan bahwa ada pijat-pijat yang paling khas, paling diminati oleh masyarakat Indonesia tentunya, umumnya ya, khususnya masyarakat yang memang cabang-cabang Suka Sehat ada gitu ya. Sementara kita baru ada 4 nih, ada di Kota Bogor, Kota Sukabumi, ada Cibadak ya, Cibadak tuh Kabupaten Sukabumi, dan juga Jambang Surade. Nah, dari sekian banyak tempat tadi dan juga pengalaman kita di perpijatan gitu ya, ada pijat-pijat yang paling diminati oleh masyarakat, dan kita melihatnya memang pijat enak ya, semacam pijat full body. Ada orang yang menyebutnya pijat tradisional, ada juga yang bilang pijat urut gitu ya. Terus kemudian ada refleksi, ada banyak tentunya. Nah, Suka Sehat ini lebih ke pijat enak ya teman-teman. Jadi dipijat di Suka Sehat nggak disakiti. Karena ada di tempat-tempat lain, setelah para tim kita ngobrol dengan klien-klien tuh, mereka bilang di sini pas tekanannya. Nah, ini yang mungkin susah didapatkan. Ada orang yang dipijat tuh sampai biru, sampai memang menjerit gitu ya, dipijat itu. Ada juga yang memang nggak kerasa. Nah, kalau di kita lebih ke nyari titik tengah, pijatannya kena kerasa, nggak terlalu sakit tapi juga pas gitu ya. Jadi kita ngambil, makanya kita menamai dengan pijat full body massage, pijat seluruh tubuh gitu ya. Itu jadi tadi ya jenis-jenis pijat yang ada di Suka Sehat, tadi pijat full body. Ada juga pijat kretek yang dimana dia fokus mereposisi pembetulan tulang belakang tadi ya, pada tulang-tulang dan sendi, otot dan sendi gitu ya. Dan itu nanti akan ada pembahasan khusus mungkin ya Kang. Terus juga ada pijat refleksi, gimana di saraf-saraf kaki sama tangan aja dia yang dipijat, fokusnya dipijat di situ. Nanti kita ada pembahasan khusus juga. Dan juga ini yang lagi happening, lagi rame, lagi banyak juga, ada pijat spot massage. Ini khusus para atlet atau mereka yang mulai cinta olahraga tapi udah mulai ada problem-problem, kram lah misalkan, atau keseleo lah, atau cedera lah misalkan. Itu sangat bagus dan cocok sekali di sport massage, atau bahkan istilahnya MCO ya, massage cedera olahraga. Tadi ya penamaan istilah tadi tentunya perbedaannya tipis, secara umum itu gitu ya segmennya. Dan kita di Suka Sehat insya Allah ada. Nah, jadi gitu ya mungkin ya. Jadi Kang, kita ada pijat khusus buat tubuh, ini pijat enak, ini cocok bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang sangat kecapean. Ini bukan orang sakit ya yang dipijatnya, itu orang yang memang pegal-pegal gitu ya. Kalau orang pegal-pegal tuh kan mau berobat ke dokter juga malu. Ditanya kan, sakit apa Pak? Saya pegal-pegal dok, gitu ya. Tapi pegal-pegal ini jangan salah, datang ke dokter malu biasanya nanggung kan sakitnya. Tapi kalau dibiarkan juga nggak enak kan, masalah aduh gimana nih, nggak enak, nggak nyaman,
makanya kita nyiapkan pijat yang dicari oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu mungkin ya jenis-jenis pijat di Suka Sehat. Nah, berarti cukup lumayan banyak juga ya, Ya, untuk banyak. pijat itu sendiri yang ada di Suka Sehat ini. Nah, untuk di pijat itu ada batas usia gak, Kang? Jadi apa mulai dari usia berapa Ya. nih yang bisa Pijat dipijit? full body ya. Pijat full body. Betul. Baik ya, sahabat sehat, Bapak Ibu, teman-teman semua ini, para mama, para bapak-bapak, ya, banyak hal ya yang bertanya, banyak sekali yang bertanya itu anak saya usia 1 tahun, bisa kan dipijat? Ya masih bayi berarti ya, masih apa ya, balita ya gitu ya. Ada juga yang sekitar usia SD 7 tahun, ada yang SMP, ada yang SMA. Bahkan kita sejauh ini dari sisi data medik kita tuh ada yang sampai usia 70-an gitu ya. Jadi batas usianya tentu tidak seketat terapi yang lain. Misalkan bekam ada range usianya gitu ya, minimal maksimal. Nah, kalau pijat itu sebenarnya nggak ada, teman-teman semua ya. Bahkan kita pernah ada kedatangan tamu mijat bayi usia seminggu dipijat, emang bisa karena ada baby massage ya. Bahkan di beberapa daerah tuh ibu hamil bukan ibu hamil, ibu baru melahirkan, nah itu ada ininya, ada treatmentnya, ada pijatannya. Bahkan kalau di daerah-daerah itu di pedesaan justru dukun beranak ya atau istilah Sundanya ada maberang gitu ya. Itu masih dibutuhkan dan dicari itu karena ada pijatannya gitu ya. Pasca melahirkan tuh dipijat ibu baru melahirkan itu. Termasuk juga bayinya. Ya, para ibu-ibu nih harus tahu, dan di kita insya Allah ada. Jadi kalau ada yang mau dipijat usia 1 tahun, anak bisa, dan tentu nggak mungkin disamain dengan yang dewasa tadi ya. Kita tentu ngelihat dulu. Makanya Bapak Ibu dimanapun ya nyari tempat terapi, tempat pijat, usahakan nyari yang berizin lah gitu ya, yang sudah aman, supaya Bapak Ibu juga datangnya tetap dalam kondisi ini insya Allah aman nih gitu ya, legal lah gitu ya, nggak ilegal tentunya. Jadi ke kitanya juga nyaman. Jadi batas usianya insya Allah tidak ada, kecuali gini, kalau bayi saya bisa nggak dipijat? Bisa, tapi tentu untuk bayi tidak akan sesering yang dewasa. Mungkin untuk bayi bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu ya. Atau mungkin pernah nggak mam atau ibu-ibu nih yang biasanya bayinya udah dikasih mimi, udah dienakin gitu, tapi bayinya agak rewel. Nah itu jangan salah, itu kadang beberapa kondisi bayi itu perlu di treatment. Manfaatnya banyak loh buat bayi itu, kelancarin aliran darah. Bahkan kalau lihat, ada nggak biasanya ibu-ibu yang kalau menina bobokan anak tuh sambil dipijat kan, gitu ya, di tepuk-tepuk. Jadi kan ada banyak teknik pijat, ada urutan, diurut, ada tekanan tadi tekan gitu, ada pukulan-pukulan ringan, itu juga termasuk metode-metode pijatan. Termasuk ke si bayi tadi ya, diusap-usap gitu ya, di area kepala, ada yang sampai dinyanyiin, di ngajiin gitu ya, untuk supaya si bayi ini nyaman gitu. Dia nggak bisa ngomong aja nih bayi itu ya, gitu ya. Terus untuk batas usianya kayak tadi ya, ada yang nggak tahu nih, kalau teman-teman terapis ada yang nonton ini, paling tua berapa coba yang pernah dipijat ya? Bisa langsung di komen aja nih, para terapis yang udah pijat usia 100 tahun mungkin gitu ya, atau 99 tahun, 90 tahun gitu ya. 80 tahun juga terhitungnya tua sih, sepuh ya. Tadi kembali, asalkan ada area yang buat dipijatnya gitu Kang. Nah kan kalau udah tua tuh biasanya problemnya ada nggak sih? Maksudnya ininya kulitnya, dagingnya, ototnya, ada nggak biasanya? Kan kadang semakin usia lanjut tuh itu kulit makin keriput, dan tentunya kalau usia-usia yang lanjut begitu ya harus hati-hati ya, karena kan
udah mulai kropos tulang-tulangnya. Makanya balik lagi cari terapis yang profesional, yang berizin, yang bersertifikat, yang aman, supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jangan asal pijat gitu ya. Jadi batas usianya tadi lagi-lagi tidak ditentukan, oh ini usianya maksimal 60 tahun, enggak juga. Ada yang memang 70 tuh masih seger ya. Masih fresh untuk badan. 75 tuh kan kayak presiden apa kita ya, Pak siapa, Pak Prabowo tuh 75 ya, 7 berapa, 70. Pokoknya lebih daripada 70 kalau nggak salah. Tapi kan kelihatannya masih seger ya, maksudnya bagus gitu ininya, dan itu saya yakin pasti sering dipijat juga. Orang-orang yang udah peduli dengan kesehatan tuh pasti minimal sering dipijat. Gitu ya, Kang, untuk batas usia untuk pijat. Baik untuk episode kali ini teman-teman, alhamdulillah udah selesai untuk episode kali ini, dan mungkin nanti episode selanjutnya kita akan membahas layanan terapi masih yang ada di Sukasehat, yaitu pijat keretek. Nanti teman-teman bisa ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, salam sehat dan sehat-sehat.